Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa dari kampus Universitas Mitamedia Padang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi materi kami yang berjudul Analisis Pengembangan Sistem Pengelolaan Data SDM berbasis Teknologi Informasi di Universitas Rahmatan Lil Alamin atau URL. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Sri Puja. Kepada Sri Puja disilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang Universitas Rahmatan Lil Alamin. Universitas Rahmatan Lil Alamin atau URL merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Indonesia yang memiliki visi menjadi universitas berstandar internasional berbasis teknologi informasi pada tahun 2025. Sejalan dengan visi tersebut, URL telah memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi sejak tahun 1994, seperti sistem informasi akademik yang mendukung aktivitas akademik secara offline maupun online. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan terciptanya kecepatan penyampaian informasi dan integrasi data antar civitas akademik, mulai dari mahasiswa, dosen, tenaga administrasi, hingga jajaran manajemen universitas. Yang selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu ada pengelolaan data SDM secara manual, proses penyediaan laporan yang lambat dan tidak efisien, keterbatasan dalam pengawasan dan evaluasi kinerja SDM, kendala dalam pemantauan masa berlaku SK dan pengangkatan SDM, risiko kehilangan atau kerusakan data, keterbatasan integrasi data. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan data SDM. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data, meningkatkan integrasi data SDM dengan sistem lain, meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja SDM, meminimalkan risiko kehilangan atau kerusakan data. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat pengembangan sistem pengelolaan data SDM berbasis teknologi informasi di URL. Manfaat pengembangan sistem pengelolaan data SDM berbasis teknologi informasi di URL. Yang pertama yaitu efisiensi operasional, mengotomasi proses manual seperti penggajian, manajemen cuti, absensi, dan evaluasi kinerja sehingga mengurangi beban administratif, mempercepat proses pengelolaan data dan pengambilan keputusan terkait SDM. Yang kedua yaitu ada akurasi data, meminimalkan risiko kesalahan input data karena proses dilakukan secara digital, memastikan data SDM yang dikelola lebih akurat dan up to date. Yang ketiga yaitu ada pengelolaan data yang terpusat. Data SDM dapat disimpan dalam satu sistem terintegrasi sehingga memudahkan akses pencarian dan analisis. Yang keempat yaitu ada meningkatkan pengambilan keputusan dengan fitur analitik dan laporan yang dihasilkan. Manajemen dapat membuat keputusan strategis berbasis data seperti rencana pengembangan karyawan, perencanaan tenaga kerja, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup pengembangan. Yang pertama yaitu ada pengelolaan data SDM. Yang kedua integrasi dengan sistem lain di URL. Yang ketiga fitur laporan dan pemantauan kinerja.
Yang keempat, keamanan dan akses data. Yang kelima, pelatihan pengguna. Yang keenam, pemeliharaan dan pembaruan sistem. Selanjutnya yaitu ada analisis masalah dan risiko sistem yang sedang berjalan. Yang pertama yaitu ada pengelolaan data yang tidak terintegrasi, proses manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan, lambatnya penyediaan laporan dan data yang dibutuhkan, ketergantungan pada arsip fisik yang berisiko kehilangan data, kesulitan dalam pemantauan masa berlaku SK dan status SDM, keterbatasan dalam evaluasi dan pengawasan kinerja SDM. Yang selanjutnya yaitu ada risiko sistem yang sedang berjalan. Yang pertama yaitu risiko tidak dapat menghadapi perkembangan teknologi, risiko kehilangan data, risiko kesalahan administrasi, risiko keterlambatan pengambilan keputusan, risiko keamanan data, risiko inefisiensi operasional. Selanjutnya, analisis kebutuhan sistem atau solusi masalah. Yang ada di dalam analisis kebutuhan sistem itu adalah admin personalia, dosen, pimpinan, LPPM. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Sasya. Kepada Aulia, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu ada personalia. Masalahnya yaitu sulit mengelola data perekrutan karyawan dan dosen, termasuk wawancara dan psikologi. Yang kedua, data statistik dosen dan karyawan tidak terstruktur, sulit diakses dan diperbarui. Yang ketiga, informasi administratif seperti KTP, NIDN, atau cuti tidak mudah diakses. Yang keempat, riwayat dan mutasi dosen atau karyawan sering tidak terorganisir, kesulitan dalam penyusunan data terkait tridharma perguruan tinggi. Solusinya yang pertama yaitu implementasi sistem informasi manajemen berbasis database untuk mengelola data perekrutan karyawan dan dosen, termasuk wawancara dan psikologi. Yang kedua, sistem statistik otomatis yang menyediakan laporan berdasarkan pendidikan, jenis kelamin, golongan, jabatan akademik, dan lainnya. Yang ketiga, modul pengelolaan data KTP, NIDN, dan cuti yang dapat diakses secara real time. Yang keempat, sistem pemantauan SK dosen atau karyawan dengan fitur peringatan masa berlaku, fitur pelaporan mutasi, dan riwayat kerja dengan antarmuka yang mudah digunakan. Yang kedua yaitu ada dosen. Masalahnya yang pertama, data pribadi, keluarga, dan data terkait tridharma perguruan tinggi tidak terpusat. Yang kedua, sulit mengelola data pendukung untuk menyusunan penetapan angka kredit dosen. Solusinya yang pertama yaitu penerapan sistem terpusat untuk menyimpan data pribadi, keluarga, dan kegiatan tridharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Yang kedua, database yang dapat didukung perhitungan angka kredit dosen secara otomatis berdasarkan jabatan akademik. Yang ketiga yaitu LPPM. Masalahnya yaitu tidak ada sistem inventarisasi dan pengelolaan data penelitian dan pengabdian. Solusinya yaitu sistem informasi yang dapat mengidentifikasi dan mengelola
mengelola data penelitian dan pengabdian lengkap dengan laporan berbasis kebutuhan LPMM. Pimpinan. Masalahnya yang pertama yaitu kesulitan mendapatkan riwayat dosen atau karyawan secara lengkap. Yang kedua, tidak ada akses terintegrasi informasi penelitian dosen dan sertifikasi. Yang ketiga, statistik dosen dan pelamar kerja sulit diterima dengan cepat. Solusinya yaitu yang pertama, modul riwayat dosen atau karyawan yang terintegrasi mencakup informasi riwayat kerja, cuti, dan data pelamar kerja. Yang kedua, sistem pelacakan sertifikasi dosen dan data penelitian yang terhubung dengan unit lain. Ketiga, sistem statistik otomatis yang mampu memberikan laporan sesuai kategori yang dibutuhkan, pendidikan, jabatan, akademik, jenis kelamin, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu analisis user atau aktor, mendefinisikan user atau aktor yang terlibat dalam sistem baru. Yang pertama yaitu ada admin personalia, yang kedua dosen, yang ketiga tim LPPM, yaitu lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Yang keempat pimpinan, yaitu ada wakil rektor, dekan, ketua program studi. Yang kelima yaitu pelamar kerja, yang keenam admin sistem. Selanjutnya analisis teknologi, yaitu mendefinisikan teknologi yang membutuhkan sistem baru. Kebutuhan hardware yaitu ada server, komputer klien, jaringan, perangkat terhubung. Kebutuhan software yaitu sistem operasi, database manajemen sistem atau disebut dengan DBMS. Bahasa pemrograman, framework, pengembangan aplikasi, tools dan aplikasi pendukung, keamanan sistem, backup dan recovery. Selanjutnya yaitu rancangan sistem baru. Yang bagian A yaitu ada konteks diagram, yaitu terpusat pada sistem pengelolaan data SDM URL, yaitu admin personalia mengidentifikasi pengelolaan data dan akses data, yaitu dosen potong saya aja. Selanjutnya yaitu ada konteks diagram, yaitu berpusat pada sistem pengelolaan data SDM URL, yaitu ada admin personalia mengidentifikasikan pengelolaan dan akses data ke sistem pengelolaan data SDM URL. Yang kedua yaitu ada dosen yang mengidentifikasikan pengelolaan data dan akses data. Yang ketiga ada tim LPPM, yaitu menunjukkan pengelolaan dan pemantauan data. Yaitu yang keempat ada pimpinan, yaitu menunjukkan pengelolaan dan pemantauan data. Yang kelima yaitu pelamar kerja, yaitu melakukan proses rekrutmen. Dan yang keenam ada admin sistem, yaitu melakukan pengelolaan sistem. Yang kedua yaitu ada use case diagram. Dari admin personalia yaitu menghubungkan ada pengelolaan data karyawan, pengelolaan data dosen, mengelola data penelitian, membuat laporan kinerja, memantau masa berlaku SK, mengakses statistik dosen, dan mengelola proses rekrutmen. Sedangkan dari dosen yaitu mengakses statistik dosen. Dari tim
LPPM yaitu melakukan pengelolaan data penelitian. Dan dari pimpinan yaitu mengelola data karyawan, mengelola data dosen, mengelola data penelitian, dan mengakses statistik dosen dan mengelola proses rekrutmen. Sedangkan pelamar kerja di sini mengelola proses rekrutmen dan admin sistem yaitu mengakses data Tridharma. Selanjutnya yaitu ada rancangan database. Yang pertama yaitu ada tabel admin personalia. Di tabel admin personalia ini ada admin ID, nama, email, telepon, dan admin sistem ID. Yang kedua yaitu tabel dosen. Ada dosen ID, NIP, nama, bidang keahlian, jadwal mengajar, dan admin sistem ID. Selanjutnya yaitu ada tabel tim LPPM, yaitu ada tim ID, nama ketua, nama anggota, proyek, dosen ID, pimpinan ID, admin sistem ID. Selanjutnya itu ada tabel pimpinan. Di dalam tabel pimpinan ada pimpinan ID, nama, jabatan, email, admin sistem ID. Selanjutnya ada tabel pelamar, yaitu ada pelamar ID, nama, email, telepon, CV, admin ID, dan admin sistem ID. Tabel admin sistem. Ada admin sistem ID, nama, email, dan telepon. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Yang mana di sini kan entity relationship diagram. Yang mana maksud dari gambar ini yaitu menggambarkan hubungan antar entitas dalam suatu sistem di database. Di sini setiap tabel di database saling memiliki keterhubungan di admin sistem, yang mana admin sistem bisa mengakses data pelamar, data admin personalia, data dosen, tim LPPM, dan juga tim pimpinan. Di selanjutnya itu kelas diagram. Maksud dari gambar ini yaitu gambar ini adalah kelas diagram yang mempresentasikan struktur kelas dalam sistem berbasis pemrograman yang berorientasi objek. Diagram ini menunjukkan atribut, operasi atau metode, dan hubungan antar kelas. Yang mana pada admin personalia ada admin ID dengan tipe integer, nama dengan tipe string, email tipe string, dan telepon tipe string. Dan begitu juga pada setiap tabel-tabel berikutnya seperti tabel pelamar kerja, dosen, tim LPPM, dosen tim LPPM, pimpinan, dan admin sistem. Selanjutnya itu rancangan interface. Yang pertama pada tabel dashboard utama ada admin personalia, dosen, tim LPPM, pimpinan, pelamar kerja, dan admin sistem. Di admin personalia sendiri ada nama, email, telepon, dan admin sistem ID. Yang ini gambar tabel admin personalia seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tabel dosen dengan ada kolom NIP, nama, bidang keahlian, jadwal mengajar, dan admin sistem ID. Selanjutnya tabel tim LPPM. Ada nama ketua, anggota, proyek, dosen ID, dan pimpinan ID. Selanjutnya tabel pimpinan yang mana juga ada nama, jabatan, email, dan admin sistem ID. Selanjutnya juga ada tabel admin sistem, nama, email, telepon. Nah, yang terakhir tabel pelamar kerja. Ada nama, email, telepon,
CV dari pelamar kerja sendiri, admin personalia ID, dan juga admin sistem ID. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.